Salam programan, saya Iwan Aldiansah. Kita akan mulai lagi bahasan kita, meneruskan bahasan kemarin mengenai ARM assembly 64 bit. Jadi di sini saya punya modul mungkin bagi kalian-kalian yang belum menonton video yang sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu video yang sebelumnya supaya nyambung nanti ya apa yang dibahas kali ini. Nah, di sini kita punya persiapan pembuatan source code assembly. Jadi apa saja yang pengetahuan yang harus diketahui. Pertama, kalian harus mengenal dulu jenis-jenis prosesor dan sistem operasi yang akan dipakai. Jadi kalau misalnya kalian pengen mungkin perangkatnya adalah perangkat laptop ya. Laptopnya jenisnya apa? Prosesornya gitu kan. Kalau misalnya prosesornya itu ARM kayak misalnya Apple punya atau kalian punya laptop biasa yang AMD 64, maka kalian harus cari source code ASM yang untuk jenis prosesor itu gitu. Jadi kalian nggak bisa melakukan compiling atau menjalankan program yang assembly-nya itu bukan buat prosesor jenis prosesor itu gitu kan. Atau sistem operasinya juga berpengaruh teman-teman ya. Kalian pakai Windows atau pakai Linux ya. Itu beda. Contohnya misalnya nih ada push AI di ARM 64 ya, x86 64, ASM x86 64 itu tidak bisa melakukan push AI register yang 32 bit. Tapi push AX aja itu bisa. Kalau push AX jelas bisa ya karena memang 64 bit. Nah, kemudian kayak increase AX itu nggak bisa dilakukan di ARM 32 bit karena di sini pertama registernya memang beda, kedua instruksi dari increase ini tidak ada di ARM. Baik ARM 32 bit ataupun ARM 64 bit itu tidak ada increase. Instruksi increase dan decrease itu dihilangkan. Dec atau inc itu dihilangkan. Kemudian kita juga harus menentukan assembler yang akan dipakai. Kayak misalnya di AMD 64 itu kita bisa banyak ya, ada NASM, ada YASM, ada PASM, ada gas dan sebagainya ya. Kemudian kalau di ARM assembly kita pakainya gas saja. Jadi di sini kita punya contoh program, ini contoh programnya. Ini struktur programnya ya, bukan contoh program. Jadi struktur programnya seperti ini teman-teman. Ada di sini direction section, directive section dan directive data. Directive section ini menyatakan bahwa bagian ini adalah segmentasi dari data. Kemudian ini ada labelnya, nama labelnya ya. Biasanya ditandai dengan ada titik 2 di belakangnya. Kemudian di sini ada directive global yang menyatakan bahwa label star ini itu adalah entry point-nya. Jadi dia akan dilakukan secara global. Kemudian di sini ada section, di sini ada lupa ada dot ya, harusnya kalau di ARM ya. Directive section merupakan segmentasi bahwa di sini adalah segmentasi teks. Teks itu adalah segmentasi eksekusi. Jadi di bawah ini adalah instruksi nanti karena dia eksekusi.
Nah, kita di sini punya contoh program, kita akan buat seperti ini. Nanti kita akan compile. Kita lihat dulu bahwa di sini ada beberapa perbedaan arsitektur ya, cara keluar ya. Exit syscall. Di sini kalau di arsitektur kita perbesar dulu dikit. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Ini MIF ya, bukan move ya, bukan MIF. Salah ketik. Move RAX 60, kemudian RDI-nya dinolkan. Sorry, RDI itu RDI-nya dinolkan. Kemudian syscall, panggil kernelnya. Kemudian untuk yang arsitektur 32 bit, AMD 32 itu adalah pakai interrupt 80 ya, dan sebagainya. Dan ini juga 16 bit itu pakai interrupt 21 untuk keluar, atau interrupt 20 kalau di 16 bit. Semua 16 bit juga tidak pernah dipakai ya teman-teman. Pada ARM, kalau ARM itu pakai SBC. Cuma di sini registernya aja yang beda. Kalau di ARM 32 pakai R7, kalau di ARM 64 itu pakai X8. Nilainya 93, itu adalah exit. Untuk yang bonus ini basic memory 16 bit, jadi kita nggak bahas karena 16 bit. Oke, langsung ke bagian bikin programnya teman-teman. Kita akan belajar compile aja. Kalau instruksi itu nanti dibahas di sesi keempat ya, atau kelima kalau nggak salah, kelima. Karena sesi keempat masih manipulasi bit. Jadi di sini kita punya program. Di sini ada 32 dan ada 64. Nah, di sini ada 64 dan ada 32. Dan di sini ada kita bahas yang ini aja dulu, yang dua ini dan ini. Kita lihat dulu programnya. Kita intip dulu sebentar. Di sini kalau kita lihat sama seperti yang tadi ya, cuma kita pakai nano aja ya, biar kelihatan warna-warninya jadi lebih jelas. Nah di sini kalau lihat kan pakai warna-warni lebih jelas. Jadi di sini section itu diwarnai hijau tua. Ini directive section, directive. Kemudian data, ini juga directive. Ini section itu adalah menyatakan segmentasi dari sebuah data. Jadi data ini section data dia biasanya tidak bisa dieksekusi ya teman-teman, perbedaannya seperti itu. Kalau section text itu biasanya hanya untuk dieksekusi, tidak bisa untuk ditimpa, ditulis. Kemudian di sini ada hello message, ada label, ini label start, ini label hello message. Kalau instruksinya saya tidak akan bahas, nanti saja. Jadi di sini kita akan belajar compile aja teman-teman, bagaimana compile. Kita akan pakai GAS ya, atau GNU assembler. Kita lihat versinya dulu. Di sini ada versinya adalah 2.43. Arsitekturnya 64 bit. Lingkungan Linux Android. Jadi beda lagi dengan ARM assembly-nya yang versinya Apple ya teman-teman. Kalau ini versinya Android, ARM assembly versi Android. Kemudian kita juga punya LD buat menjadikan object DAM-nya menjadi file binary nanti. Versinya sama 2.43. Nah, di sini kita akan coba compile yang versi 32 bit dulu, dan nanti kita akan compile yang versi yang 64 bit. Kita akan coba compile AS. Sebenarnya saya punya bus file ya, yang di sini buatan saya sendiri. ASM dan assembler dan linkernya itu jadi satu. Jadi saya jadikan satu. Jadi lebih mudah kita mau compile.
misalnya seperti ini, ASM, kemudian HEL 64.s, HEL 64. Dia lebih cepat ya, karena dua proses dijadikan satu. Tapi kita tidak akan belajar itu karena ini saya buat hanya untuk saya sendiri untuk mempermudah. Tapi kalau kalian memerlukan ini, saya punya source code-nya di channel Telegram saya. Kalian bisa ambil itu karena saya sudah share jauh sebelumnya, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, apa 3 tahun yang atau 4 tahun yang lalu malah. Kalau nggak salah itu 2017 ini saya share. Jadi 7 tahun yang lalu malah ya. Sekarang 2024. Oke. Jadi di sini kita akan compile-nya dengan cara mainstream aja, yang biasanya aja. Jadi caranya seperti ini teman-teman. .o kemudian HEL 64.s. Nah, di sini AS adalah assemblernya. Ini menjadikan obj DAM-nya. Kemudian ini adalah nama source code-nya. Nah, tinggal enter dan kita akan lihat hasilnya. Nah, ini kalau tidak ada peringatan atau warning atau pesan error, maka ini berhasil dijadikan file ini teman-teman, namanya HEL64.o. Jadi kalau kita lihat, kita harus cek HEL64.o. Nah, kan sudah ada teman-teman. Tapi kalau kalian lihat di sini, saya sebenarnya sudah pernah compile ya teman-teman. Maka kita akan coba hapus dulu biar memastikan apakah memang itu memang sudah dijadikan objek DAM ya. Kita akan coba ulang. Nah, ini harusnya kan tidak ada ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat apakah dia ada. Nah, ada teman-teman. Jadi ini file baru ya teman-teman. Kemudian ini harus kita jadikan file binary dengan linker. Yang ini tadi LD ini tadi. Ini kita harus link menjadi HEL64.obj. Kita compile. Nah, ini berhasil kita compile menjadi HEL64. Ini file outputnya 64. Jadi kita tinggal jalankan HEL64 dan berhasil teman-teman. Tapi kita di sini kan punya program yang 32 bit ya tadi. Kita belum coba yang 32 bit. Kita akan coba yang 32 bit dulu. Karena ini lingkungannya adalah 64 bit. Kita akan lihat apakah berhasil di compile. Nah, tidak bisa berhasil di compile teman-teman. Karena memang beda prosesor teman-teman. Ini registernya 32 bit R7 untuk yang sistem 32 bit. Prosesor 32 bit itu ini yang kita punya name mesinnya adalah mesin 64 bit, harus 64. Jadi tidak bisa dilakukan teman-teman. Jadi yang kita bisa compile yang 64 ini tadi. Kita berhasil compile tadi, sudah berhasil. Kita lihat lagi ya, mungkin kita punya juga di sini Hello S ya, kita akan lihat Hello S. Nah, ini versi yang ini sama ya, sepertinya cuma beda sedikit aja ini. Karena section datanya ada di bawah teman-teman ya. Kalau yang tadi section datanya ada di atas, cuma bedanya itu. Coba kita coba pakai Tmux buat kita lihat di sebelahan ya. Coba kita lihat yang ini hello.s, yang sebelahnya kita pakai HEL64.s. Nah, ini teman-teman, ini lebih panjang ya sebelah kanan, yang sebelah kiri lebih pendek. Nah, kemudian yang sebelah kiri section datanya ada di atas, yang sebelah kanan section datanya ada di bawah. Kemudian di sini juga ada untuk minta input ya teman-teman. Di sini ada sedikit perbedaan nih dari sini sampai ke
bawah ya, sampai ke sini. Ini tidak ada di yang di sebelah kanan. Kemudian di sini pakai LDR untuk mengambil alamat dari hello message, sedangkan di sebelah kanan, tadi sebelah kiri ya, sebelah kiri itu pakai LDR, sebelah kanan pakai ADR, address, mengambil LDR. Nah, ini sama, tapi bedanya nanti kalau di compile yang di LDR ini, yang pakai LDR, nanti di bawahnya ada sebuah apa ya namanya, tambahan byte, ada alamat dari hello message ini. Jadi dia ngambil di alamat yang di sini nanti di bawahnya. Compiler bekerja seperti itu. Sedangkan kalau ADR dia langsung tidak ada tambahan lagi di bawahnya, alamat dari teks ini tadi. Alamat dari hello text ini langsung diberikan kepada X1. Kalau di sini nggak seperti itu, dia alamatnya ditaruh di suatu tempat, kemudian tempat itu akan diambil ke X1 ini. Value-nya akan diambil. Itu teman-teman. Itu perbedaannya kalau pakai LDR sama dengan ADR. Sebenarnya ini sintaks, instruksi ya. Jadi instruksi nanti kita bahas lagi lah nanti di sesi yang berikutnya. Yang penting kalian tahu bahwa ini cara mengcompile-nya seperti itu. Kita akan coba compile yang sebelah ini, yang hello.txt ini tadi, hello.s ya. Ini di bawah kalian lihat ya, di bawah sini ada nama filenya. Jadi kita compile aja hello.o gitu ya caranya, hello.s. Seperti ini caranya teman-teman. Nah, kemudian kita linker hello, ini nama outputnya jadi executable, kemudian nama objek jamnya adalah hello.o. Nah, sudah berhasil nih teman-teman. Kita tinggal jalankan hello. Nah, kalau di run, hello word-nya keluar, kemudian dia masih nunggu input ini. Jadi kita tinggal tekan sembarang tombol, baru keluar dari program. Karena di sini kalau kalian lihat ada minta nunggu di sini, bagian sini. Ini, ini minta nunggu nih. Minta input satu. Jadi di sini teman-teman, seperti itu cara compile teman-teman. Di video yang akan datang kita akan bahas mengenai manipulasi bit, dan sesi berikutnya lagi kita akan bahas instruksi. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Mungkin kalau teman-teman punya saran, silahkan komen di kolom komentar. Kalian jangan lupa ya teman-teman, share videonya, channelnya juga, kalian subscribe channelnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya. Kemudian kalau kalian suka video ini, kalian like videonya. Jangan lupa teman-teman, karena itu penting buat saya dan buat kalian juga penting pastinya. Kenapa penting? Karena ini akan memperbesar channel YouTube saya dan kalian akan menerima lebih banyak pengetahuan dari saya. Kalau saya bersemangat, pasti saya akan kasih lebih banyak lagi pengetahuan yang lebih banyak, yang lebih berharga ya teman-teman buat kalian. Oke, sekian aja teman-teman. Salam programan.